Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa soal yang berhubungan dengan persamaan laju reaksi ya. Soal pertama, diketahui reaksi X tambah Y menghasilkan Z, diperoleh data sebagai berikut. Ini dia datanya. Ada konsentrasi X, ada konsentrasi Y, dan ada waktu. Ada 3 data. Yang ditanya adalah order reaksi total, persamaan laju reaksi, tetapan laju reaksi, dan laju reaksi jika konsentrasi A-nya 0,2 dan konsentrasi Y sama dengan 0,4. Sekarang kita bahas bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Dalam persamaan laju reaksi, yang kita butuhkan adalah data laju reaksinya. Sedangkan ini yang diketahui datanya adalah waktu. Apa hubungan waktu dengan laju reaksi? Iya, laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Jadi, Ibu tulis di sini saja. F itu sama dengan seperti. Ya, laju reaksi sama dengan seperti. Nah, berarti kita buat saja satu kolom lagi untuk laju reaksinya. T-nya kan sudah ada. Ini kita bedakan kolomnya, kolom susulan. Ini. Nah, ya. Ini adalah kolom untuk laju reaksinya. Laju reaksi sama dengan 1/T. Berarti data pertama waktunya 12 detik. Berarti laju reaksinya adalah 1/12. Ya. Kemudian data kedua waktunya 3, berarti laju reaksinya 1/3. Kemudian data ketiga waktunya adalah 4, berarti laju reaksi sama dengan 1/4. Jadi ingat, kalau di soal diketahui waktu, maka kalian harus cari dulu laju reaksinya. Tinggal tambahkan satu kolom buat untuk laju reaksi, yaitu waktu atau sepertinya. Sekarang kita coba jawab. Yang A yang ditanya adalah order reaksi total. Kita buat dulu persamaan laju reaksinya apa ini secara umum. Laju reaksi secara umum ya. Laju reaksi sama dengan konsentrasi reaksinya siapa di sini? X dan Y ya. Berarti konsentrasi X berpangkat M, berpangkat order reaksi, dikali konsentrasi Y berpangkat N. Ini laju reaksi secara umum. Nah, nanti yang akan kita cari adalah ordernya, kemudian apa laju reaksi sebenarnya setelah kita dapatkan order reaksi. Seperti video sebelumnya, untuk mencari, kita cari dulu yang A. Order siapa dulu yang kita cari? Order zat X ya. Zat X lambangnya apa? M. Nah, untuk mencari order zat X, bagaimana caranya kemarin? Ya, lihat data lawannya yang sama. Jadi untuk mencari order X, lihat data Y yang sama. Nomor berapa yang sama? Ini dia 1 dan 3. Berarti yang kita bandingkan nanti adalah 1 dan 3. Berarti konsentrasi siapa yang sama tadi? Konsentrasi Y sama. Yaitu nomor berapa? Nomor 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Nah, ini dia. Kita bandingkan dua ini. Laju reaksi 1 dan 3. Persamaan laju reaksi data 1 dan 3 ya. Berarti V1/V3 sama dengan K dikali laju konsentrasi X berpangkat M kali konsentrasi Y berpangkat N. Ini sama semua rumusnya. X berpangkat M dikali Y berpangkat N. Bedanya adalah ini data 1, kemudian yang di bawah data 3. Yang sama siapa tadi? Yaitu Y-nya sama. Berarti bisa kita coret. Siapa lagi yang sama? Ya, K sama. Berarti
tinggallah V1 per V3 sama dengan konsentrasi X berpangkat M. Kita masukkan ke dalam datanya. Berarti V1 berapa? V1-nya tadi ini. V1 adalah 1/12 ya. Berarti 1/12 per 1/12 dibagi data ketiga 1/4 sama dengan X, konsentrasi X data 1 0,1, X data 3 0,3 berarti ini berpangkat M. Nah, masih ingat menyelesaikan menyelesaikan ini perbandingan kalau pecahan. Ini kalau dijadikan kali, di mana ya Ibu tulis ya, di sini aja. 1/12 itu dibagi 1/4 ini sama dengan kalau dijadikan kali dibalik. Jadi 1/12 dikali 4/1 sama dengan 4/12. Jadi kalau pecahan ini kita balik, maka kalau kita jadikan kali, maka dia dibalik. 1/12 dikali 1/4 jadi 4/1, sehingga jadinya 4/12 ya. Jadi kita sederhanakan, ini jadi 4/12 ya. 4/12 sama dengan, ini kita sederhanakan jadi 1/3 ya. 1/3 berpangkat M. 4/12 bisa disederhanakan nggak? Bisa. Jadi 1/3 sama dengan 1/3 pangkat M. Berarti M-nya berapa? Sudah sama-sama 1/3 ini. Berarti M-nya sama dengan 1. Berarti M sama dengan 1. Jadi kita peroleh harga M-nya adalah 1. Order reaksi terhadap, ini dia order reaksi terhadap zat X. Nah, ini yang tadi Ibu tandai. Jadi ingat, kalau bilangan ini kita jadikan kali supaya pembaginya hilang, sepernya hilang, berarti ini dibalik saja. Jadi 4/12. Datangnya dari mana? Dari sini tadi ya. Sekarang order reaksi siapa lagi? Order zat Y ya. Order zat Y dilambangkan dengan N. Oke, lihat data siapa? Lihat data kolom mencari order Y, berarti bandingkan data siapa yang sama? X-nya. Jadi data lawan yang sama. Mencari Y, data X, lihat yang sama yang nomor berapa. Kita buat di sini. Berarti ini konsentrasi Y, X ya. X sama nomor berapa ini tadi? X sama 1, 2. Nomor 1 dan 2. Baru kita bandingkan. Ini kan data 1 dan 2 yang sama. Untuk mencari order X, Y-nya lihat data yang sama. Untuk mencari Y, lihat data X yang sama. Kita bandingkan sekarang persamaan laju reaksinya. V1 per V2 sama dengan seperti tadi, sama langkahnya. K dikali konsentrasi X berpangkat M dikali konsentrasi Y berpangkat N dibagi K konsentrasi X berpangkat M dikali konsentrasi Y berpangkat N. Yang di atas data 1, Ibu kasih keterangan 1 di sini, yang di bawah adalah data kedua. Nah, yang sama siapa tadi? X. Ya kan? Konsentrasi X sama, kalau sama bisa kita coret. Kemudian K-nya sama. Tinggallah siapa sekarang? Laju reaksi dengan data konsentrasi Y. V1 berapa tadi? 1/12. 1/12 dibagi 1/3 sama dengan Y. Data Y mana? 0,05 per 0,2 berpangkat N. Ya kan? Sekarang kita sederhanakan 1/12 1/3, berarti dibalik.
kita balik untuk menghilangkan 1 pernya ini kita balik jadi 3 per 12 sama seperti ini tadi. Jadi 3 per 12 hilanglah 1/4 sama dengan 0,05 per 0,2. Bisa nggak kita sederhanakan? Jadi berapa? 0,05 per 0,2. Kita sama bagi 0,5 dapatnya ini 1/4. Ya kan? 1/4 dibagi per pangkat n. Kita sederhanakan lagi 3 per 12 berapa ini? 1/4 ya. 1/4 sama dengan 1/4 berpangkat n. Nah, ketemu n-nya berapa? Iya, n-nya juga 1, ya kan? Berarti orde totalnya adalah, yang ditanya A adalah orde reaksi total. Berarti orde reaksi total sama dengan M ditambah N sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, inilah dia orde reaksi totalnya yang diminta. Sekarang kita ke pertanyaan kedua, yang B mudah. Persamaan laju reaksi. Nah, kan M dan N-nya sudah ketemu tadi kan. M-nya 1, ini dia M1, N-nya juga 1. Berarti kita tinggal mengganti ini persamaan laju reaksi secara umum ini. Berarti laju reaksi sama dengan K. Oh maaf, ini kurang K-nya ya, dikali K. Ya, ini kurang K tadi. Laju reaksi secara umum K kali konsentrasi X berpangkat M dikali konsentrasi Y berpangkat N. Dikali konsentrasi X berpangkat 1, nggak perlu kita tulis, dikali Y berpangkat 1. Nah, inilah sekarang laju reaksi dari data yang diketahui. Yang C yang ditanya adalah tetapan laju reaksi ya. Lambangnya adalah K. Kita bagi dulu ini untuk menjawab sisa 2 pertanyaan lagi. Tetapan laju reaksi untuk mencari K, gunakan salah satu data. Terserah mau data yang mana. Kita gunakan data 1 aja ya. Data 1, data percobaan 1. Rumus laju reaksinya ini yang kita gunakan untuk mencari tetapan laju reaksinya. Kita tulis laju reaksi sama dengan K konsentrasi X dikali konsentrasi Y. Ini laju reaksi yang sudah kita dapatkan orde reaksinya tadi. Sekarang kita masukkan data 1. Data 1 ini dia. Laju reaksinya adalah 1/12. Kita buat 1/12 sama dengan K yang akan kita cari. Konsentrasi X adalah 0,1 dikali konsentrasi Y 0,05. Ya kan? Sekarang kita akan mencari K. Berarti K sama dengan ini ya, 1/12 per 0,1 dikali 0,05. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Ya kan? 10 pangkat min 1 dikali 5 kali 10 min 2. Berarti 5 kali 10 min 3. Nah, bagaimana menyelesaikan pembagian ini? 1/12 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3. Ini kita jadikan 1/nya ini kita jadikan kali saja. Berarti 5 kali 10 min 3 ini kan sama dengan 5 kali 10 min 3 per 1. Kita jadikan kali, berarti dia dibalik. Jadi 1/5. 1/12 dikali 1 per. Jadi yang bagi ini kita jadikan kali. Kalau kita jadikan kali, yang ini di bawah ini kita balik angkanya. Jadi dikali 1/5 kali 10 pangkat min 3. Ya kan? Berarti K-nya nanti dapatnya berapa ini? K sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60 ya. Jadi 1 per, ya kan? 60
kali 10 pangkat min 3 sama dengan, kita sederhanakan, ini bisa kita coret ya kan, 60 ini kita coret dengan 10 pangkat min 3, jadi ini habis, ini sisa 2, jadi 1/6 kali 10 pangkat min 2. 1/6 sama dengan 0,2. 1/6 ini sama dengan 0,2. 10 min 2 dipindahkan ke atas jadi 10 pangkat 2 ya kan, min 2 kita pindahkan ke atas jadi positif. Berarti ini K-nya hasilnya 2, 20. 0,2 dikali 10 pangkat 2 berarti 2, 20. 0,2 kali 120. Satuannya kemarin order reaksi totalnya berapa? 2 ya. Berarti satuan K ini dia yang kemarin kita bahas. Untuk order reaksi total 2, satuan K-nya adalah ini dia, liter mol min 1 sekon min 1. Berarti liter mol min 1 sekon min 1. Nah, inilah dia harga tetapan laju reaksinya, yaitu 20. Ini dia 20 liter mol min 1 sekon min 1. Pertanyaan yang D, laju reaksi jika konsentrasi X-nya diketahui di sini. Jadi laju reaksinya, konsentrasinya bukan yang didapat dari data ya, tetapi beda lagi angkanya. Ini dia. Nah, berapakah laju reaksinya? Berarti kan kita tulis kembali laju reaksi kita kan tadi K kali konsentrasi X, konsentrasi Y. Konsentrasi X-nya adalah 0,2. Kemudian konsentrasi Y-nya adalah ini dia 0,4. K-nya adalah 20 tadi ya. K-nya adalah 20 liter mol min 1 sekon min 1. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus laju reaksi sama dengan K. K-nya adalah 20 dikali X-nya adalah 0,2 dikali Y-nya adalah 0,4. Berarti 20 ini berapa? 0,2 kali 0,4 sama dengan 0,08. Ya kan? Berarti laju reaksi sama dengan 20 kali 1,6 ini ya. Laju reaksinya adalah 1,6 molar per detik. Nah, inilah dia soal jika diketahui data percobaannya itu bukan laju reaksinya tetapi waktu. Jadi tambah satu tabel lagi untuk kolom laju reaksi, yaitu laju reaksinya adalah 1/T, seperti. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Kita akan bahas jenis soal-soal lain dari laju reaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.